Hai semuanya, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua terbebas dari COVID-19 yang sedang melanda Indonesia saat ini. Jadi, selamat datang di video saya kali ini. Jadi, saya akan memperkenalkan diri saya. Oke, jadi nama saya Angelica Espestari Suiknyo. Saya merupakan mahasiswa semester 1 dari Universitas Katolik Dharma Cendika, Surabaya. Nah, ini fotonya. Oke, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah saya terima dalam perkuliahan satu semester ini, apa saja materinya, walaupun yang saya jelaskan tidak semuanya secara keseluruhan, tapi saya harap video ini dapat membantu kalian untuk lebih mengerti lagi apa yang dimaksud dari video ini. Oke, jadi yang pertama kita membahas tentang pengertian algoritma. Terus yang kedua ada platform dari algoritma. Yang ketiga contoh dari algoritma. Keempat flowchart dan simbol-simbolnya. Oke, kita langsung aja mulai dari pembahasan nomor 1. Pengertian algoritma. Algoritma itu apa ya? Jadi algoritma itu adalah urutan-urutan instruksi ataupun langkah-langkah dari untuk menyelesaikan suatu kondisi tertentu. Nah, ini ada kriteria suatu algoritma. Yang pertama ada IPO, yaitu input, proses, dan output. Jadi input adalah data yang dimasukkan ke dalam sebuah algoritma tersebut, terus kemudian diproses. Setelah diproses maka akan timbul output yang diinginkan sesuai dengan kondisi tersebut. Yang kedua, terstruktur sehingga step by step-nya itu dilakukan dengan benar sesuai dengan urutan yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sehingga menghasilkan output. Yang ketiga, adanya efektivitas dan efisien. Jadi suatu algoritma itu dikatakan baik dan benar jika adanya efektivitas dan efisien, yaitu efisien itu tanpa bertele-tele. Jadi langsung to the point, poin pertama, poin kedua tanpa ada pengulangan yang sama. Oke, kita next. Platform dari algoritma. Jadi platform algoritma itu untuk kita menuangkan algoritma yang sudah kita pikirkan, itu ada dua cara, yaitu pertama menggunakan flowchart, dan kedua ada pseudocode. Jadi flowchart ini menggambarkan instruksi dengan menggunakan simbol-simbol yang ada di flowchart. Jadi flowchart ini nanti akan dijelaskan setelah ini memiliki simbol-simbol yang setiap simbol itu memiliki berbeda makna dan juga sesuai step-stepnya. Yang kedua ada pseudocode. Bentuk ini mirip dengan program karena kita menggunakan kode yang ada. Jadi seperti sudah dibilang sudah masuk ke coding, tapi ini itu ya codingannya berupa kalimat. Kalau flowchart tadi kan menggunakan simbol-simbol yang ada. Sedangkan kalau pseudocode ini dia menggunakan kalimat per kalimat. Jadi baris kalimat-kalimat seperti itu. Itu perbedaan antara flowchart dan pseudocode. Terus yang selanjutnya, nah di sini ada contoh algoritma. Ini contoh sederhana ya teman-teman. Jadi berikut ini ada contoh kasus sederhana, yaitu di mana kondisinya itu proses pembuatan kopi. Jadi yang pertama siapkan gula, kopi, dan gelas. Kedua masukkan 2 sendok gula, 1 sendok kopi ke dalam gelas. 3. Tuang air panas secukupnya ke dalam gelas tersebut. 4. Lalu aduk hingga semuanya larut. Kelima, kopi siap dihidangkan. Nah, jika algoritma itu memiliki kriterianya, yaitu ada input, output, dan prosesnya, maka yang dikatakan dari input yaitu yang ini, yang algoritma nomor 1 ini, siapkan gula, kopi, dan gelas. Dan juga yang ini juga bisa masuk ke dalam inputnya. Inputnya yang lebih tepat ini ya, yang nomor 2 ini, karena dia memasukkan 2 sendok gula dan 1 sendok kopi ke dalam gelas. Maka ini yang disebut dengan input, adanya sesuatu yang dimasukkan ke dalam sebuah algoritma tersebut. Lalu, prosesnya yang mana ya? Prosesnya yang ini.
dari nomor 3 dan nomor 4. Tuang air panas cukupnya ke dalam gelas tersebut, lalu aduk hingga semuanya larut. Nah, dua perintah ini bisa dibilang merupakan proses karena dalam pembuatan kopi juga memiliki proses. Ya prosesnya ya ini, tuang air panasnya lalu aduk hingga larut, maka outputnya apa? Ya sudah jelas outputnya itu kopi. Nah, kita membuat kopi, jadi outputnya kopi siap dihidangkan. Itu kasus sederhana. Oke, kita next. Apa itu flowchart? Apa saja simbol-simbol dari flowchart? Nah, dalam flowchart sendiri kita bisa melogikakan dari suatu kondisi yang ada. Media untuk membuat flowchart yaitu dengan menggunakan simbol-simbol yang ada. Seperti tadi, algoritma. Nah, algoritma kan platformnya ada dua, yaitu dengan menggunakan flowchart dan pseudocode. Jadi ini ada simbol-simbolnya. Di sini saya ada beberapa contoh dari simbol-simbol yang sering digunakan. Yang pertama dan yang paling penting dalam flowchart yaitu ada terminal. Ini merupakan mulai dan akhir atau start dan end. Ya, namanya terminal berbentuk seperti ini, seperti tabung. Fungsinya itu untuk menyatakan permulaan atau akhir suatu program. Nah, jadi dalam suatu program atau dalam suatu flowchart yang kalian bikin, di awalnya kalian wajib banget untuk pakai terminal ini dan di dalamnya itu ditulis mulai atau start, dan jika algoritmanya sudah selesai, kalian bisa menulis end tetapi menggunakan simbol yang sama. Yang kedua, ada input atau output yang berfungsi untuk menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya. Jadi, seperti yang contoh tadi, kita ambil contoh yang tadi, pembuatan kopi, maka inputnya itu berupa memasukkan 2 sendok gula dan 1 sendok kopi. Kan di sini namanya input atau output. Jadi, inputnya di awal yaitu memasukkan 2 sendok gelas dan 1 sendok kopi, lalu outputnya di akhir flowchart yang kalian bikin, kalian juga memasukkan outputnya yaitu kopi siap dihidangkan, seperti itu. Terus yang ketiga ada proses. Nah, berbentuk seperti ini, seperti persegi panjang yang memiliki fungsi menyatakan suatu tindakan atau proses yang dilakukan oleh komputer. Nah, karena tadi kita mengambil kasus sederhana, maka ini yang kita lakukan. Kan kalau di sini tindakan yang dilakukan oleh komputer. Karena tadi kita mengambil kasus sederhana, maka itu kita yang melakukannya. Maka prosesnya seperti contoh tadi, yaitu tuang air panas lalu aduk hingga merata. Kita next ke decision yang berbentuk ini seperti belah ketupat yang memiliki fungsi menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan 2 kemungkinan jawaban ya atau tidak. Nah, jadi misalnya kalian dalam membuat program ini saya mengambil contoh kasus lain, kasus sederhana. Misalnya kalian membuat algoritma memesan makanan. Nah, jadi kan ada menunya. Apakah kalian ingin memesan nasi goreng? Jika ya, maka akan lanjut ke proses berikutnya. Jika tidak, akan melanjut ke proses berikutnya. Jika kalian ingin memiliki pilihan, maka gunakan decision ini karena dia memiliki fungsi yang jawabannya itu antara 2, ya atau tidak. Misalnya tadi memesan makanan, jika ya maka pesanan akan dibuat contoh, dan kalau tidak akan menunjuk ke menu yang lain. Lalu ada konektor berbentuk bulat seperti ini yang berfungsi menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. Lalu ada ini affine connector yang berfungsi menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Nah, jika dalam satu halaman kalian membuat flowchart itu tidak cukup, maka kan otomatis kalian lanjut ke halaman berikutnya. Maka dibutuhkanlah simbol ini, affine connector, untuk menunjukkan bahwa
untuk menunjukkan bahwa flowchart yang kalian bikin itu masih menyambung di halaman selanjutnya. Oke, jadi yang kita lanjut, ini ada berbentuk seperti ini, namanya predefined process, yang berfungsi menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengelolaan untuk memberi harga awal atau inisiasi awal. Jadi kalian menggunakan simbol ini. Terus ada punch card, yaitu berfungsi menyatakan input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Dan ada punch tab, ada dokumen, dan ini yang paling penting, yaitu flow atau panahnya, karena dia berfungsinya menyatakan jalannya alur suatu proses. Jadi, misalnya dari terminal kalian ingin menghubungkan langsung ke input, maka kalian akan menggunakan flow atau panah ini. Kalau tidak, maka flowchart kalian itu tidak dianggap menyambung. Jadi, harus dalam setiap simbol harus ditambahin flow ini. Oke, jadi kita next. Pengertian pemrograman. Yang pertama, pemrograman adalah kumpulan instruksi-instruksi tersendiri yang biasa disebut source code yang dibuat oleh programmer atau pembuat program. Yang kedua, realisasi dari algoritma, maka itu adalah sebuah program. Nah, algoritma tadi ada dua wadahnya ya. Ada yang pertama menggunakan flowchart dan pseudocode. Jadi, kalian bisa menggunakan dua cara ini untuk menuliskan program yang kalian ingini. Nah, program itu adalah algoritma ditambah bahasa. Algoritma atau pseudocode ya, ini bisa dipilih salah satu tergantung kebutuhan kalian. Dan bahasa. Bahasa pemrograman itu banyak sekali. Jadi tergantung kalian ingin menggunakan bahasa apa yang kalian kuasai dan kalian mengerti. Kita next, apa itu bahasa pemrograman? Nah, bahasa pemrograman atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks atau semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data yang ingin dikelola oleh komputer. Bagaimana akan disimpan, jenis langkahnya yang akan dibagi dalam berbagai situasi. Begitu. Jadi, nah untuk contoh kali ini saya akan menggunakan bahasa Pascal, walaupun bahasa Pascal ini sudah jarang sekali orang menggunakannya karena bahasa Pascal ini sudah ter terbelakang karena udah banyak bahasa-bahasa yang lebih modern, yang lebih up to date dan bisa sesuai dengan kebutuhan di zaman sekarang. Makanya Pascal ini sudah sangat jarang digunakan. Oke, jadi Pascal ini merupakan bahasa pemrograman yang pertama kali dibuat oleh Profesor Niklaus Wirth, seorang anggota International Federation of Information Processing atau IFIP, pada tahun 1971. Profesor Niklaus Wirth membuat Pascal ini sebagai alat bantu untuk mengajarkan konsep pemrograman komputer pada mahasiswanya. Selain itu, profesor membuat Pascal juga untuk melengkapi kekurangan-kekurangan bahasa pemrograman yang ada pada saat itu. Jadi pada saat itu sudah ada bahasa-bahasa lainnya, tetapi Profesor Niklaus Wirth ini ingin lebih menyempurnakan sistemnya. Jadi ia membuatlah bahasa Pascal ini. Nah, bagian-bagian dari program Pascal ada dua, yaitu pertama ada kepala program dan tubuh program atau isi dari program tersebut. Kepala program yaitu isinya ada judul, uses CRT atau variable. Nah, untuk uses CRT ini kalian bisa menggunakan uses lainnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, uses CRT ini dia seperti library atau perpustakaan untuk menjalankan fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh program. var ini dan lanjutannya var yaitu singkatan dari variabel berfungsi untuk tempat menampung nilai dan deklarasi. Sedangkan untuk tubuh program atau isi dia terdiri dari dua, begin and end. Jadi dalam setiap awal program dipastikan ada begin dan di paling akhir program ada end. End disertakan titik. Kalau misalnya ada lebih dari satu program,
maaf, maksudnya lebih dari satu begin, maka n yang digunakan itu menggunakan n.2, bukan n menggunakan titik saja. Lanjut, struktur sederhana Pascal. Nah, seperti yang tadi, ini pertama ada judul yang dibuat menyesuaikan dengan program yang ingin dibuat. Kedua ada use clause atau use CRT, use graph. Tanpa ini, maka tidak bisa berjalan fungsi-fungsi lainnya. Ketiga ada deklarasi variabel, yaitu tipe data. Dia ada string, char, integer, boolean, dan yang lain-lain masih banyak. Keempat, tentunya ada program utama yang diawali begin dan ditutup dengan n titik. Cara penulisan. Cara penulisan untuk judul program ini diawali dengan huruf, diikuti dengan huruf atau angka. Tidak boleh ada tanda baca spasi. Sebenarnya boleh, tetapi bisa diganti dengan yang lainnya. Contoh, program underscore belajar Pascal. Dan deklarasi, yaitu diawali nama jenis pengenal atau tipe datanya, lalu diikuti oleh pengenal tersebut. Tipe datanya, maksud saya yang diikuti oleh pengenal tersebut itu tipe datanya. Seperti contoh, A, B, C, itu dia memiliki tipe data integer, ataupun kalian bisa menggunakan lainnya seperti string, char, dan yang lain-lain. Yang ketiga, ada tubuh program. Diawali n dan diawali begin, dan diakhiri oleh n. Jika masih ada n lainnya, maka diganti dengan n.2. Berikut ini merupakan contoh-contoh perintah atau instruksi yang ada dalam Pascal. Yang pertama ada write learn, clear screen, read learn, text color, text background, go to XY. Apa kegunaan write? Write itu untuk menulis kalimat yang ingin kita masukkan, dan bedanya dengan write learn berarti kalian itu membuat baris yang baru. Seperti itu. Clear screen yaitu untuk menghapus kode-kode yang ada sebelumnya, jadi hanya menampilkan hasil running kalian. Text color ini untuk mengubah warna, dan text background, text color ini untuk mengubah warna di kalimat yang ada yang nanti kita input. Maka kalau text backgroundnya yang diubah. Dan go to XY ini berfungsi untuk memindahkan titik posisi. Lalu penjelasan singkat-singkat seperti tadi udah dijelasin, clear screen itu untuk membersihkan layar, read learn itu ada dua fungsinya, yaitu untuk memasukkan nilai atau value yang ingin dimasukkan oleh pengguna, dan atau juga bisa untuk membaca perintah berikutnya. Kelebihan pada Pascal. Pascal merupakan bahasa yang sederhana dan juga mendekati bahasa manusia, sehingga lebih mudah dipahami dan dipelajari oleh kita manusia. Kedua, Pascal terstruktur karena mempunyai sintaks yang masih memungkinkan untuk memecah penulisan program menjadi fungsi yang terkecil. Tiga, Pascal mempunyai tipe data standar seperti string, char, real, integer, dan boolean. Keempat, strongly typed, yaitu programmer diharuskan untuk menentukan tipe dari suatu variabel. Adapun variabel yang dimasukkan tidak bisa dipakai untuk menyimpan tipe data yang formatnya tidak sesuai format yang telah ditentukan. Nah, dari sini makanya adanya variabel, yaitu untuk mendeklarasikan apa saja yang kalian gunakan di dalam program kalian. Lalu ada kekurangan pada Pascal. Nah, kekurangannya itu cenderung tidak fleksibel dan mempunyai banyak kekurangan saat membuat aplikasi yang besar. Versi Pascal yang awal dirasa kurang cocok untuk diterapkan di aplikasi bisnis karena dukungan database-nya terbatas. Oke, sekarang kita akan lanjut langsung kita contohkan bagaimana cara menggunakan Pascal. Yang pertama, kalian buka dulu Pascal-nya. Lebih tepatnya kalian install terlebih dahulu jika kalian belum menginstal. Di sini saya sudah memilikinya. Jadi kita buka file, new. Lalu yang pertama seperti pada yang tadi sudah dijelaskan, kita tulis dulu programnya. Program belajar Pascal. .2. Jadi harus
di setiap akhir itu harus ditulis titik 2 kalau di dalam Pascal. Lalu kita menggunakan uses CRT titik 2 juga. Lalu ada isi program, yaitu terdiri dari begin dan end. Karena di sini saya cuma akan mencontohkan cara penggunaan clear screen dan write line, jadi saya juga hanya membutuhkan satu begin saja. Oke, jadi ini yang pertama kita tulis clear screen-nya dulu supaya bersih layarnya. Terus ada kita coba write. Nah, halo titik 2. Dan tak lupa kita tulis read line untuk membaca perintah write-nya. Lalu, jika kalian belum menyimpannya, kalian simpan terlebih dahulu. Kalian simpan terlebih dahulu di save dengan nama, misalnya saya di sini tulisnya belajar Pascal. Oke. Maka kita bisa run. Ya, tunggu sebentar ya, ini loading. Nah, halo. Menggunakan write line. Kita juga akan menggunakan write saja. Dan sekarang kita akan membuat write line seperti apa ya jadinya. Write line. Halo menggunakan write line. Oh iya teman-teman, jadi kalau kalian ingin menulis sesuatu, pastikan ada titik petik atas di awal dan di akhir. Karena kalau tidak, dia tidak terbaca. Oke, kita run. Halo menggunakan write line. Oke, jadi kita akan coba jika yang pertama kita masukkan write line. Dan yang kedua tidak, kita ubah, kita balik seperti yang tadi ya. Ini menggunakan write dan ini menggunakan write line. Oke, kita save biasa. Kita run. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kalau write line kalian itu membuat baris baru. Maka write-nya seperti ini. Nah, kita akan coba lagi untuk menulis write saja, tidak menggunakan write line. Halo menggunakan write line lainnya. Oke, karena di sini write line, maka yang di bawahnya juga dia akan langsung otomatis membuat baris yang baru ya teman-teman. Jadi kita run. Nah, nih write line karena di atasnya write line, jadi yang di bawahnya juga membuat baris, kan write line itu membuat baris baru. Maka di bawahnya write line. Nah, ini menggunakan write. Aduh, keluar maaf. Ini saya coba run lagi supaya menjelaskan lebih jelas, supaya kalian lebih jelas. Nah, hello menggunakan write line-nya. Jadi dia tidak membuat baris baru karena dia hanya write saja, tidak ada write line-nya. Jadi dia mengikuti baris di atasnya seperti itu. Jadi sekian video dari saya, semoga membantu kalian dalam mengerjakan tugas ataupun untuk mengerti
lebih lagi mengenai bahasa Pascal dan pemrograman. See you my next video. Bye!